Halo semua, pada video ini saya ingin menanggapi sebuah video dari channel Guru Gembul yang berjudul episode 292, Apa Agama Yesus? Di dalam video itu, Guru Gembul berusaha menjelaskan kepada orang-orang yang merasa tidak senang karena Yesus diklaim sebagai Islam. Pak Guru Gembul mengira bahwa orang-orang yang tidak senang itu tidak paham kenapa umat Muslim mengklaim Yesus beragama Islam. Oleh karena itu, dia berusaha menjelaskan sebaik mungkin. Namun sepertinya, Pak Guru Gembul sendiri yang tidak paham bahwa orang-orang yang tidak senang itu tidak senang justru karena mereka paham, bukan karena mereka tidak paham. Dan penjelasan Pak Guru Gembul itu adalah penjelasan yang persis kenapa bikin orang tidak senang. Saya membuat video ini karena saya melihat bahwa Pak Guru Gembul adalah seorang yang cukup moderat dan terbuka, bukan orang yang hatinya beku, buta, dan tuli. Apalagi dia adalah seorang guru. Jika seorang guru aja tidak paham kenapa orang-orang tidak senang Muslim mengklaim Yesus beragama Islam, apalagi murid-muridnya. Jadi, saya menilai Pak Guru Gembul pantas dan perlu saya tanggapi dengan baik, supaya Pak Guru Gembul paham, dan semoga baraya Muslim lainnya yang menonton video ini juga ikutan paham. Namun sebelum saya mulai, saya ingin memberikan disclaimer dulu. Pada video ini, saya akan menggunakan ilustrasi. Saya akan menggunakan ukuran yang sama yang baraya Muslim gunakan. Apa yang akan saya sampaikan tidak bertujuan untuk menghina atau merendahkan agama baraya, tetapi hanya supaya baraya mengerti bahwa apa yang baraya lakukan itu tidak benar. Kalau baraya merasa tidak senang atau merasa marah dengan apa yang saya katakan, ketahuilah bahwa perasaan tidak senang itu persis dengan perasaan tidak senang yang kami rasakan. Kalau baraya merasa saya merendahkan, melecehkan, atau menista baraya atau agama baraya, ketahuilah bahwa itu persis apa yang baraya dan agama baraya lakukan, yaitu merendahkan, melecehkan, dan menista. Karena semua yang akan saya katakan, bisa baraya cari sendiri referensinya di dalam Quran dan hadis. Jadi, jika baraya terbuka untuk menerima kritik dan mau berubah untuk menjadi orang yang lebih baik, silakan nonton video ini sampai selesai. Tetapi, jika baraya tidak siap untuk menerima kritik atau tidak mau menjadi orang yang lebih baik, silakan tutup video ini sekarang. Oke, kita mulai aja ya. Surat Kadal Gurun. 1. CEG Domisol. 2. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 3. Tidak ada keraguan pada surat ini. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, dalam kurung tanpa ragi, dan kitab-kitab sebelumnya. 4. Wahai manusia, jika kamu meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, dalam kurung tanpa ragi, maka buatlah sebuah surat semisal dengannya. Jika kamu tidak mampu, dan kamu pasti tidak mampu, maka takutlah kepada api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. 5. Adapun orang-orang kafir adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang kami turunkan, dalam kurung kepada tanpa ragi. Mereka itu penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. 6. Maka berimanlah kamu kepada apa yang kami turunkan, dalam kurung kepada tanpa ragi, dan janganlah kamu menjadi orang pertama yang kafir kepadanya. 7. Sesungguhnya agama di sisi Tuhan adalah damai, dan barang siapa mencari agama selain damai, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. 8. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Muhammad adalah nabi, padahal Muhammad sendiri berkata, wahai umat muslim, saya bukan nabi. 9. Dan dalam kurung ingatlah ketika Tuhan berfirman, wahai Muhammad putra Kabsyah, dalam kurung Abdullah, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku nabi dan rasul? Muhammad menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. 10. Dan dalam kurung ingatlah ketika Muhammad putra Kabsyah, dalam kurung Abdullah berkata, wahai umat muslim, sesungguhnya aku hanya membenarkan kitab yang turun sebelum aku dan memberikan kabar gembira tentang seorang guru yang akan datang setelah aku, namanya tanpa ragi. Namun ketika guru itu datang, mereka berkata, ini penistaan agama. 11. Wahai muslim,
Janganlah kamu melampaui batas agamamu. Sesungguhnya Muhammad itu hanyalah seorang guru. Dan janganlah kamu mengatakan Muhammad itu adalah nabi. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. 12. Dan dalam kurung ingatlah, ketika Tuhanmu mengutus Doraemon dengan baling-baling bambu kepada Nobita untuk pergi melihat matahari terbenam di dalam lumpur hitam sebagai tanda kebesaran Tuhanmu. 13. Maka ketika orang-orang kafir mendengarkan kisah Doraemon, mereka berkata, ini benar-benar dongeng belaka. 14. Wahai tanpa ragi, perangilah orang-orang kafir dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat. 15. Wahai orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Tuhan dan hambanya, dalam kurung tanpa ragi, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama damai, hingga mereka membayar jizyah, dalam kurung jatah preman, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. 16. Wahai orang yang beriman, jagalah kemaluanmu dari perempuan yang bersuami, kecuali tawanan perang, dalam kurung hamba sahaya yang kamu miliki. Mereka dihalalkan bagimu. 17. Dan laksanakanlah doa, tunaikan sedekah, dan janganlah melampaui batas. Nah, Pak Guru Gembul dan baraya muslim lainnya, apa aja yang terlintas di dalam akal sehat dan hati nuranimu ketika mendengarkan surat Kadal Gurun? Tanpa ragi menista agama? Ya, itu persis yang dilakukan oleh baraya dan agama baraya. Tanpa ragi tanpa otak? Ya, saya hanya menjawab tantangan Quran, yaitu membuat surah seperti Quran. Kalau menurut baraya yang membuat surat Kadal Gurun ini tanpa otak, bagaimana dengan yang membuat Quran? Semua ayat di dalam surat Kadal Gurun ini ada padanannya di dalam Quran. Tanpa ragi menyebarkan kebohongan. Ya, Muhammad tidak memberitakan datangnya tanpa ragi, tetapi dikatakan memberitakan datangnya tanpa ragi. Begitu juga Yesus tidak pernah memberitakan datangnya Ahmad, tetapi dikatakan memberitakan datangnya Ahmad di dalam Quran. Pak Guru Gembul, baraya tahu persis bahwa agama Islam, yang namanya agama Islam itu adanya setelah Muhammad. Itu adalah sejarah. Orang yang beragama Islam itu adalah orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Orang yang tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah tidak bisa disebut beragama Islam. Ini adalah fakta dan standarnya. Yesus tidak beragama Islam. Itu adalah fakta dan sejarah. Ketika baraya berkata bahwa Yesus beragama Islam, baraya menggunakan standar ganda. Baraya dengan sengaja mengakal-akali, memanipulasi fakta dan sejarah supaya sesuai dengan keinginan baraya. Artinya, dengan berkata bahwa Yesus beragama Islam, baraya menjadi seorang penipu. Baraya juga tahu persis bahwa tokoh-tokoh lain yang baraya sebutkan di dalam video itu bukan Muslim. Mereka tidak beragama Islam. Untuk apa sih baraya mengakal-akali pakai standar ganda dan kebohongan lain supaya mereka sepertinya beragama Islam? Apa sih yang baraya ingin capai dengan menipu seperti itu? Apakah supaya baraya merasa bahwa agama baraya adalah agama yang benar? Apakah baraya ingin orang Kristen masuk Islam dengan cara menyebarkan kebohongan bahwa Yesus beragama Islam? Baraya sadar gak ketika baraya berkata bahwa Yesus beragama Islam, baraya menipu diri sendiri dan menipu orang lain? Apakah baraya beragama untuk menipu dan ditipu? Apakah itu yang baraya sebut beriman? Berusaha mengakal-akali kebohongan supaya terlihat benar sesuai dengan keinginan baraya. Apakah beriman itu artinya mempercayai kebohongan sebagai kebenaran? Tidak ada kebenaran di dalam kebohongan, baraya. Yesus bukan Muslim. Yesus tidak beragama Islam. Coba baraya bayangkan ada orang tolol yang beriman bahwa surat Kadal Gurun beneran adalah wahyu dari Tuhan. Dia datang kepada baraya dan berkata bahwa Muhammad beragama damai, jadi baraya harus beragama damai juga.
Dia sebutkan juga Bung Karno, Patih Gajah Mada, Albert Einstein, Musa, Abraham, dan semua tokoh-tokoh besar lainnya juga beragama damai dengan 1001 alasan atau dalil. Jadi, Baraya harus masuk agama damai sekarang juga. Bagaimana caranya supaya masuk agama damai? Caranya dengan mengakui Tuhan dan mengakui tanpa ragi. Mengharamkan apa yang diharamkan tanpa ragi dan menghalalkan apa yang dihalalkan tanpa ragi. Apapun yang tanpa ragi perintahkan, jangan nanya, ikutin aja. Disuruh jongkok-jongkok, disuruh berdiri-berdiri, disuruh minum kencing onta, minum kencing onta. Dan jangan lupa, Baraya harus mendoakan tanpa ragi 5 kali sehari supaya tanpa ragi masuk surga. Bagaimana kalau Baraya tidak mau taat kepada tanpa ragi? Berarti Baraya kafir, masuk neraka, dan wajib diperangi. Jadi, Baraya punya 3 pilihan. 1. Masuk agama damai dengan sukarela. Muhammad aja beragama damai kan? 2. Kalau Baraya tidak mau masuk agama damai, Baraya harus bayar jizyah dalam kurung jatah preman, supaya Baraya aman dan damai. 3. Kalau Baraya tidak mau masuk agama damai dan tidak mau bayar jatah preman, berarti Baraya tidak mau damai. Berarti Baraya ngajak perang. Berarti Baraya harus diperangi sampai Baraya takluk. Kalau ibu, istri, atau anak-anak Baraya tertangkap, mereka adalah tawanan perang yang boleh ditidurin. Bagaimana caranya supaya damai? Tunduk kepada Tuhan dan tunduk kepada tanpa ragi. Damai banget kan agama damai? Oh iya, saya lupa mengatakan bahwa orang-orang yang masuk agama damai tetapi tidak mau ikut perang, itu orang-orang yang munafik yang bisa dianggap kafir juga. Damai banget kan agama damai? Kalau Baraya bisa berpikir bahwa hanya orang tolol dan gila yang mau taat kepada tanpa ragi dan masuk agama damai, itu persis yang saya pikirkan tentang Baraya. Muhammad perang sana-sini, bunuh sana-sini, menikahi istri anak angkat sendiri, menikahi anak di bawah umur, tidurin tawanan perang, melakukan mutah, dan lain sebagainya. Kok dianggap orang suci yang berakhlak paling mulia? Orang-orang Taliban, ISIS, dan jaringan teroris lainnya hanya menjalankan ajaran agama mereka, yaitu agama Islam, dan mereka hanya mengikuti teladan mereka, yaitu Muhammad. Semua yang mereka lakukan ada dalilnya di dalam Quran dan hadis. Kalau Baraya berkata bahwa mereka bukan Islam yang sesungguhnya, Baraya sedang berbohong lagi, yaitu mengakal-akali, memanipulasi fakta dan sejarah supaya sesuai dengan keinginan Baraya. Persis seperti Baraya berbohong dengan berkata bahwa Yesus beragama Islam. Apa sih yang Baraya harapkan dengan berbohong bahwa para teroris itu bukan Islam yang sesungguhnya? Untuk apa berusaha menutup-nutupi sebagian isi Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan akal sehat dan hati nurani Baraya? Apakah supaya Baraya tidak melihat bahwa agama Baraya bukanlah agama yang benar? Siapa orang Islam yang paling Islam kalau bukan Muhammad? Apakah Baraya mau berkata bahwa Baraya lah orang Islam yang sesungguhnya? Orang yang berusaha mengakal-akali, menipu diri sendiri supaya yakin bahwa agamanya adalah agama yang benar. Itu bukan kebenaran Baraya. Itu namanya memberikan topeng kepada agama Baraya supaya terlihat benar dari luar. Padahal sebenarnya di dalamnya tidak begitu. Seperti monyet yang dikasih baju dan topeng supaya terlihat seperti manusia, tetapi tetap aja di dalamnya adalah monyet. Kalau Baraya mau beragama yang benar, berimanlah kepada apa yang benar, karena hal itu memang benar. Bukan beriman kepada akal-akalan yang kelihatannya benar. Mengakal-akali kebohongan itu artinya menutupi diri pada kebenaran, Baraya. Itu namanya menipu diri sendiri. Jadi, kalau Baraya sudah sadar bahwa agama Baraya hanya agama akal-akalan, supaya kelihatan putih bersih dari luar tetapi kenyataannya busuk di dalam, lebih baik Baraya berhenti memberikan topeng yang lebih tebal lagi. Karena dengan terus memberikan topeng, Baraya menambah dosa dengan menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Lagian, topeng yang Baraya tambahkan itu nggak ada gunanya. Monyet dikasih topeng seperti apapun, tetap aja monyet. Jadi,
Kalau Baraya sudah sadar bahwa dengan berkata Yesus beragama Islam, Baraya sudah menipu. Kalau Baraya sudah sadar bahwa dengan berkata para teroris itu bukan Islam, Baraya sudah berdusta. Kalau Baraya sudah sadar bahwa Baraya harus mengakal-akali fakta dan sejarah supaya agama Baraya kelihatan benar, seharusnya Baraya sudah bisa sadar bahwa agama Baraya isinya hanya kebohongan. Coba Baraya jujur kepada diri sendiri. Kalau Baraya jujur, Baraya akan berkata bahwa mutah, pedofil, poligami, jizyah, terorisme, dan lain-lainnya dihalalkan oleh Quran dan hadis. Dan semua itu dilakukan oleh Muhammad. Kalau Baraya tebang pilih perbuatan Muhammad mana yang sesuai dengan hati nurani Baraya, untuk apa Baraya mengatakan Muhammad adalah teladan? Apakah Baraya lebih Islam daripada Muhammad? Ada banyak orang selain Muhammad yang tidak melakukan mutah, pedofil, poligami, terorisme, dan lain-lainnya yang bisa dijadikan teladan tanpa perlu tebang pilih dan akal-akalan. Kalau Baraya tidak setuju dengan mutah, tidak setuju dengan pedofil, tidak setuju dengan jizyah, tidak setuju dengan poligami, tidak setuju dengan terorisme, dan lain-lainnya, artinya Baraya tidak setuju dengan Quran dan hadis. Kalau Baraya tidak setuju dengan Quran dan hadis, untuk apa Baraya beragama Islam? Apakah Baraya lebih Islam daripada Quran dan hadis? Untuk apa Baraya menipu diri sendiri dan menipu orang lain dengan mengakal-akali, memanipulasi, dan menutupi Islam yang sesungguhnya dengan topeng? Mau sampai kapan Baraya membohongi diri sendiri? Lebih baik Baraya segera keluar dari agama itu. Beriman kepada kebohongan tidak membuat Baraya masuk surga. Beriman kepada kebohongan akan membuat Baraya berada di jalan yang lurus menuju neraka. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, dan saya juga mengasihi Baraya. Still you love me so, even died for me. When I'm lonely, you are there for me. When I'm full,
still you love me so. Even died for me.